Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Argos Pet Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan di hari ini teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga tetap menjalankan aktivitas ibadah puasa. Nah, oke teman-teman, pada video saya kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang cara pengurasan burayak yang masih di bawah usia 1 bulan. Artinya di sini usia rentan ya, ketika burayak itu diganti air gitu. Karena kalau misalkan di farm saya tidak pernah melakukan aktivitas sifon ataupun pengisapan kotoran ya. Karena hal itu menurut saya pribadi malah justru akan membahayakan burayak, karena biasanya burayak itu terhisap ya oleh selang sifonnya. Makanya saya biasanya melakukannya dengan cara ganti air total atau full ya. Seperti apa caranya ataupun seperti apa saya memindahkannya ya, ikuti terus video ini sampai selesai ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe channel ini dan share ke semua ya yang pegiat cupang, yang pecinta cupang ya, supaya channel ini terus bisa tetap menyajikan tayangan-tayangan menarik dan bisa berkembang. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita lihat videonya. Nah ini teman-teman ya, ini contoh lubukan ataupun lubukan burayak yang udah boleh dibilang sudah harus waktunya diganti air ya, karena sudah banyak busa-busa di atas. Artinya ini intensitas pengambilan oksigen si burayak sudah lebih cepat dari biasanya ya. Jadi banyak busa-busa kecil seperti ini tandanya kadar oksigennya sudah mulai menipis, dan kita harus ganti supaya pertumbuhannya lebih maksimal, lebih cepat ya, dan juga terhindar dari nanti yang namanya jamur atau white spot ya teman-teman ya. Di sini saya punya beberapa bukan ya, ini juga sama, udah banyak busanya. Nah ini juga sama ya tuh ya kan. Kalau yang ini usianya sudah memasuki usia kurang lebih 3 mingguan nih, 3 minggu lah, 2 minggu, 3 minggu lah pokoknya ya. Nah ini juga nanti kita ganti ya. Sekarang kita turunkan dulu dari rak ini ya. Oke teman-teman, saya skip dulu sebentar ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini sudah saya turunkan, sudah saya pindahkan. Nanti kita kuras satu persatu. Sebelumnya kita angkat dulu nih ya, untuk daun pisangnya secara perlahan begini teman-teman caranya. Nah ini kita angkat dulu semua ya kan. Nah itu teman-teman, kita angkat. Yang ini juga sama, kita angkat. Pelan-pelan ya teman-teman yang angkatnya ya, supaya nggak ada yang terbawa ke daun pisangnya gitu. Angkat aja teman-teman, pelan-pelan. Nah ini sudah banyak lendir ya teman-teman. Ini juga agak sedikit berbahaya gitu ya kalau misalkan nggak kita ganti gitu, karena udah banyak lendirnya teman-teman. Ini anakan burayak dari yang waktu itu videonya saya share ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman yang mengikuti video saya pasti tahu lah. Nanti saya perlihatkan di gambar untuk videonya.
Nah ini teman-teman nih, saya kasih contoh. Nah ini adalah apa namanya, lendir-lendir dari pelepah daun pisang nih teman-teman. Ini lendirnya nih. Nah ini yang nanti bahaya itu ini teman-teman, karena ini bisa apa namanya, mengikat si burayak gitu ya. Karena lendir ini tuh lengket ya, sehingga burayak tidak berenang bebas, akhirnya dia bisa mati teman-teman. Begitu pula dengan si pakannya atau si kutirnya juga, nanti akan bisa apa namanya, terikat di sini dan dia membusuk gitu ya, membusuk, kemudian bisa menimbulkan penyakit teman-teman. Oke teman-teman, videonya saya skip dulu ya, nanti kita perlihatkan bagaimana hasilnya gitu kan. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya sarankan teman-teman ketika akan apa namanya, menguras burayak dengan umur di bawah 1 bulan, menggunakan saringan seperti ini ya teman-teman, karena ini nanti ketika kita saring burayaknya, kotorannya akan menempel di sela-sela apa namanya, jaring-jaring ini ya. Jadi ketika kita tuang ke apa namanya, penampungan sementara, si kotoran itu nggak ikut ke sana teman-teman, artinya bersih nanti ya teman-teman ya. Nanti saya perlihatkan lah. Oke teman-teman, kita skip dulu videonya ya. Nah ini teman-teman ya, saya akan perlihatkan ya untuk apa namanya, cara pengambilannya ya kan. Kita pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru. Nah ini gini teman-teman ya kan, terus kita lemparkan aja seperti ini teman-teman. Nah itu aman burayak teman-teman, dia nggak akan mati teman-teman. Nah ya, lagi teman-teman kita ulangi seperti tadi. Nah langsung saja dilemparkan ini teman-teman. Nah di sini kotorannya akan menempel di sini teman-teman tuh, dia nggak akan terbawa ke sana gitu, jadi bersih. Nah di sini nempel tuh teman-teman tuh kotorannya ya. Kita ulangin lagi teman-teman sampai terus ya, sampai burayaknya itu tidak ada yang tersisa ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, langsung saja teman-teman seperti ini. Nah aman burayaknya teman-teman di sini. Nah adapun yang sedikit terbawa nanti bisa kita apa namanya, bisa kita sisihkan lah ya, nggak bakalan ikut di bak nanti. Sambil kita awasi ya teman-teman, takutnya ada yang belum apa namanya itu ya. Oke teman-teman, saya skip dulu ya, nanti hasilnya seperti apa kita perlihatkan ke teman-teman ya. Pokoknya tadi caranya seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa praktekkan, bisa coba ya di rumah ya. Oke teman-teman, nanti kita langsung lihat aja hasilnya seperti apa ya setelah kita kuras ya. Nah ini teman-teman ya, sebelum kita tuangkan ke sana nanti kita lakukan pembersihan ya teman-teman, yang kotoran yang terbawa ya kayak gini nih. Nah ini kita bersihkan dulu teman-teman, nah, supaya nanti lubukannya juga nggak banyak kotorannya lagi ya. Percuma kalau kita udah ganti air baru tapi kalau masih banyak kotorannya ya. Ini kita, nah ini teman-teman kayak gini, kita bilas di sini teman-teman. Tuh lihat kotorannya teman-teman ya. Terus lakukan sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Jadi di sini burayak kita benar-benar apa namanya, merasakan manfaat dari ganti air itu ya, yaitu airnya menjadi bersih dan segar gitulah. Nah, teman-teman kita lakukan pembersihan
ya kan. Nah, apabila ini udah kotor begini, tinggal kita ambil air yang baru. Mudah-mudahan apa yang saya perlihatkan ini bisa sedikit membantu teman-teman yang kesulitan ketika mungkin melakukan sifon yang waktunya terlalu lama ya, ataupun takut ikannya kebawa sama selang sifonnya gitu ya. Mungkin bisa melakukan metode seperti saya ini teman-teman, karena saya emang kalau burayak itu nggak pernah saya sifon teman-teman, saya langsung ganti air total. Karena menurut saya di sini beberapa kali ya, sering malah bukannya beberapa kali, itu aman buat burayak ya, nggak ada burayak yang mati ataupun artinya hilang terbawa oleh selang sifon gitu ya teman-teman ya. Kita harus telaten emang teman-teman, nggak bisa terburu-buru ya kan. Tapi di sini minimal waktunya lebih efisien lah ketimbang kita melakukan sifon gitu ya kan. Karena di sini kita banyak keunggulannya, yaitu air bener-bener menjadi baru, jadi fresh ya kan. Terus waktunya juga lebih cepat ketimbang sifon gitu ya kan. Nah, ini sekiranya udah bersih gini ini teman-teman ya kan, ini udah bersih ya kan, nanti kita langsung tuangkan saja ke sana ya teman-teman ya. Nah, nanti kita tuangkan langsung aja teman-teman ke sana, nanti tinggal yang 3 kita lanjutin lagi teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, burayaknya sudah ganti air baru ya, benar-benar total tuh bersih ya kan. Nanti tinggal kita tambahkan garam dan ekstrak ketapang ya kan. Nah, di sini daripada kita pakai sifon ya kan, lebih baik kita ganti total supaya ikannya pun lebih sehat teman-teman. Dan dia tuh lihat tuh ya kan, di sini juga nggak ada yang kaget air, nggak ada yang mabuk ya, semuanya aman lah pokoknya. Catatan air di rumah teman-teman itu benar-benar pH-nya sudah sesuai ya, itu catatannya aja ya. Kalau misalkan emang pakai air kaporit ataupun air pump ya, hendaknya teman-teman persiapkan yang sudah diendapkan, minimal punya apa namanya untuk pengukur pH lah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu yang ini supaya cepat selesai ya. Nanti kita langsung spill aja ketika semuanya sudah selesai. Oke teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini pemindahan burayak yang ketiga nih tuh. Ini masih 2 minggu teman-teman tuh, saya ganti total pokoknya ya kan. Tuh masih kecil-kecil banget teman-teman tuh. Nah ya kan, nanti tinggal kita tuang ke sini. Oke teman-teman. Nah, itu tadi. Nah, ini juga sama nih, udah selesai tuh, masih kecil-kecil banget nih. Kalau ini udah hampir 1 bulan lah, kurang lebih 3 mingguan lebih lah, udah 28 harian lah. Kalau ini masih sekitar 2 mingguan nih. Tuh, saya ganti total pokoknya. Kalau di sini saya tidak saya sifon ya teman-teman ya. Nah, tuh. Oke teman-teman, saya lanjut dulu ya. Nah, dikit lagi udah mau selesai nih. Nah, ini dia teman-teman, ini lubukan yang terakhir ya. Nah, ini tinggal kita tuang lagi ke sana nanti ya kan. Ini yang terakhir. Nah, itu teman-teman ya, kita tuang dulu ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, sudah saya tuang ya kan. Alhamdulillah semuanya sudah selesai, berjalan dengan lancar tanpa ada kendala-kendala yang berarti ya teman-teman ya. Nah, itu tadi teman-teman ya, sedikit pengalaman saya di farm ini tentang bagaimana caranya menguras total ya burayak yang mungkin buat teman-teman, wah itu kayaknya belum bisa nih. Bisa teman-teman, asalkan tepat caranya gitu ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kiranya cukup sekian video dari saya.